Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, dalam topik perdana ini izinkan saya menyampaikan sedikit ulasan mengenai menghadapi kesulitan dalam hidup, agar kita lebih mawas diri dan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dalam kehidupan ini, tentunya banyak terjadi masalah dan ujian hidup. Terkadang kita merasa hidup ini berat dan seolah tak pernah terlihat jalan keluar. Kita sudah lelah menemukan apa, mengapa, bagaimana semua ini bisa terjadi. Kita mungkin akan selalu bertahan menjalaninya dengan perasaan yang pastinya berbeda-beda. Mungkin hanya bisa pasrah dan mungkin dengan berharap suatu saat akan ada jalan atau titik terang dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, apabila kita sudah mencapai titik di mana tidak bisa ditoleransi oleh akal kita, maka jangan pernah lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan banyak masalah kepada kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa pastinya setiap orang pernah melakukan atau mencari cara menghadapi masalah hidup yang sedang dialami. Karena sudah menjadi ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, bahwa tidak selamanya kita akan terus merasakan kebahagiaan dan tidak selamanya kita akan merasakan kesengsaraan. Tidak sedikit masalah yang dialami seseorang dalam kehidupannya akan membuat cemas, stres, bahkan jika tidak segera diatasi bisa memicu terjadinya gangguan yang serius. Allah menginginkan setiap hamba itu mudah dalam kehidupannya dan tidak berkehendak setiap hamba memiliki kesulitan hidup. Jadi, kalau kita dalam masalah, jangan menyalahkan ketentuan dari Allah, melainkan salahkan diri kita yang memang kurang mawas diri. Kemungkinan lainnya adalah ketika diberi masalah, tapi tidak mengambil cara jalan keluar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan keyakinan pada diri dengan kata-kata yang positif. Di dalam Islam, ada beberapa cara mengatasi masalah dalam hidup, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bersuci. Jiwa kita akan menjadi tenang jika membiasakan diri bersuci sebelum melakukan suatu pekerjaan. Kerja yang susah akan menjadi senang dan tampak begitu mudah diselesaikan. Selama ini kita mengetahui bahwa bersuci berfungsi untuk mensucikan diri dari najis dan hadas. Ketahuilah bahwa bersuci juga bisa menjadi penawar racun hati. Di saat sedih dan gelisah, kita dianjurkan untuk bersuci sehingga dosa-dosa akan luntur dan jiwa lebih tenang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang mensucikan diri, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah 222, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Poin yang kedua dalam menghadapi kesulitan hidup menurut Islam adalah sholat. Sholat menjadikan jiwa tenang dan dapat menenteramkan pikiran, dan sholat adalah merupakan salah satu jalan dalam upaya mencari pertolongan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Poin yang ketiga ialah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Quran Surat Al-A'raf 204. Membaca Al-Quran dapat membuat diri kita lebih yakin. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk yang jika dipahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai bentuk hidayah. Sobat beriman, poin yang keempat dalam menghadapi kesulitan hidup menurut Islam ialah berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita tatkala turun sebuah musibah atau bencana, untuk menghilangkan kesedihan dan kegelisahan yang ada, beliau mengucapkan, "Wahai Zat yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri, dengan kasih sayangmu saya memohon pertolonganmu." Dijelaskan dalam sebuah hadis pula, yaitu hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa." Poin yang kelima ialah tawakal atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman-Nya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Dalam ayat ini sebagai dasar yang kuat tentang keutamaan tawakal, di mana tawakal merupakan sebab terbesar untuk memperoleh maslahat dan menolak mara bahaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala urusan alam ini sesuai dengan yang Ia kehendaki. Di tangannya segala perkara dibolak-balikan dan ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya." Quran Surat Yunus ayat 3. Selanjutnya sobat beriman, untuk menghadapi kesulitan hidup ialah dengan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran memerintahkan kita untuk bersedekah dan membelanjakan sebagian harta kita di jalan kebaikan, yakni jalan Allah, jalan yang telah ditentukan untuk berjuang. Sayangnya kita tidak menghiraukan perintah tersebut. Kita khawatir kalau bersedekah akan mengurangi jumlah harta serta kuantitas milik kita. Sifat kikir dan tamak mendorong kita untuk enggan membayar zakat, infak, dan sedekah. Padahal manfaat sedekah itu sebenarnya akan kembali kepada diri kita juga. Wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tiba hari kiamat, yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan yang memberi manfaat, serta tiada ada pula pertolongan syafaat dan orang-orang kafir. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Tentang sedekah bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan, tidak perlu meragukannya, karena kita hanya perlu mencoba untuk selalu sedekah dengan ikhlas. Quran Surat Al-Baqarah 254. Demikian sedikit ulasan mengenai kesulitan hidup. Sobat beriman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan melapangkan kesempitan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum